Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Di description. Dan kita akan ngebahas karena Simon Tahamata udah resmi jadi Head of Scouting Tim Nasional Indonesia. Dan apa aja yang udah direncanakan dan dipersiapkan legend dari Ajax Amsterdam ini, kita masuk ke Timnas Day. Simon Tahamata menjadi head scouting. Harpa mungkin punya insight menarik tentang kenapa dia yang dipilih, apa yang dia ketahui tentang pemain-pemain Indonesia, dan juga bagaimana dia tahu betul sebenarnya karakteristik dari pemain-pemain yang beredar di Eredivisie. Ya, pertanyaan ini sebenarnya harus diikuti dengan pertanyaan lagi. Artinya dia ini nanti perannya itu di mana dan seperti apa. Kita semua tahu ya, sejarah dia ini sangat handal dalam mencari bakat-bakat muda, terutama di Ajax. Sampai perpisahan dia kan juga kita tahu kan, banner gede tuh terima kasih Om Simon gitu kan. Nah, oke, itu sudah proven gitu loh. Cuma nanti ketika dia jadi head scouting di Indonesia, ini untuk scouting pemain Indonesia atau pemain diaspora di Eropa. Ya kan? Kalaupun di Indonesia, apakah dia sebagai head scoutingnya aja atau dia benar-benar belusukan seperti katakanlah Indra Safri? Nah, ini kan yang mesti dijawab juga, belum jelas. Menurut lu? Gue jujur gue Kayaknya buat di Eropa deh. itu buat di Eropa. Iya udah, gue sih ke situ. Di Cuman Indonesia. kalau untuk di Eropa kan selama ini sebenarnya udah ada Fardi Bahdim kan, secara nggak langsung lah kalau kita bisa bilang ya. Dan itu gue rasa nggak terlalu luas cakupannya. Nggak bisa setiap pemain di Akademi Belanda bisa lu scouting kan. Kalau dia di Ajax kan sampai Afrika mungkin dia bisa nge-scouting itu, karena kan klub, bicara klub. Iya. Ya kalau kita bicara negara ya berarti yang memungkinkan dia jadi WNI aja, dan itu kan nggak banyak gitu sebenarnya. Jadi menurut gua sih, kalau gua boleh berpendapat, agak nggak terlalu urgent sebenarnya. Dia itu ditunjuk sebagai head scouting gitu loh. Lebih penting sebenarnya direktur teknik yang selama ini selalu diminta dan selalu tidak ada jawabannya. Dulu kita pikir kan Jordi Cruyff kan yang akan jadi direktur teknik, ternyata dia kasarnya koordinator tim kepelatihan nih gitu. Dan akhirnya mungkin dari dia juga saran untuk mendatangkan Simon Tahamata gitu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya soal Simon Tahamata ini seperti apa nanti. Tapi bukan berarti kita apa istilahnya ya, jadi kayak apa nanya-nanya mulu gitu loh, enggak. Cuman ya itu tadi, ada pertanyaan, gue mengajak kita untuk critical thinking soal seperti apa nanti peran Simon Tahamata. Ya, head dari scouting kalau di European clubs lah kita bicara gitu kan, akan ada delegasi lagi. Kalau dia headnya, maka nanti yang di Asia siapa, yang di Afrika siapa, yang di Europe-nya siapa. Kalau klub kan. Ya, nah kalau di timnas ada head scouting seperti ini, ya, apakah dia akan ada delegasi lagi? Makanya di Afrika emang siapa ada pemain Indonesia kan nggak ada. Di Amerika Latin kan nggak ada, ya hampir nggak ada lah gitu ya. Di Australia mungkin ada. Jadi setelah Belanda mungkin yang paling banyak tuh di Australia sama Amerika. Tapi kan itu cuman berapa? Di Amerika kita udah tahu ada Andre Wibisono, tinggal di gampang gitu kan, tinggal di scouting satu orang, dikirim segala macam gitu loh. Jadi sekali lagi banyak pertanyaan yang harus dijawab soal penunjukan Simon Tahamata ini, walaupun ya pembuktiannya nanti kita akan lihat ya, apakah ada terobosan-terobosan yang dia lakukan. Tapi memang kalau di Ajax proven banget, banyak pemain-pemain hebat. Hetinga, terus siapa lagi ya? Kalau gue lupa lah, pokoknya banyak lah. Yang gue tuh Hetinga. Gitu. Ya, bagi Om Simon tentunya proyek seperti ini harusnya jangka panjang karena head of scouting. Dan ketika lo scout, lo cari pemain yang maybe under 21, 17 kah? Kan lebih muda ya. Untuk proyeksi-proyeksi kelompok umur hingga ke senior gitu kan. Jadi apakah akan diberikan keleluasaan, diberikan waktu untuk dia mencari yang berbakat, yang terbaik, karena sepertinya developmentnya untuk ke timnas senior ini untuk bisa menjaga konsisten tampil menuju ke kualifikasi akhir misalnya untuk World Cup. Lo ngeliatnya seperti apa dengan adanya Om Simon yang masuk menjadi bagian dari tim kepelatihan yang sudah cukup banyak juga nih? Ya, gue pernah ngobrol dulu soal ini juga waktu gue di Mola soal kepelatihan dan juga scouting. Biasanya scout itu punya preferensi atau penguasaan terhadap satu area tersendiri. Misalnya Adiani fokusnya Asia, Dazu fokusnya Afrika Selatan, Afrika Utara gitu. Itu mereka sudah punya ke pengetahuan atau juga preferensi tersendiri. Nah, Om Simon ini nampaknya dari beberapa pemain yang emang tumbuh besar bersama dia fokus di
Eropa, gitu kan, dari nama-nama jebolan yang tumbuh besar lewat pantauan endusan scouting dia gitu. Gua nggak ngerti fungsi, mungkin pada akhirnya nanti mungkin Pak Erik atau Pak siapapun menjelaskan bahwa mau ngapain dan apa yang bakal menjadi fokus dari Om Simon. Apa yang menjadi target utama dan juga mau kemana gitu? Apakah tetap proses naturalisasi ini akan berlanjut, bahwa ke depannya tetap kita akan mencoba merekrut atau bukan merekrut ya bahasanya, lebih ke memulangkan ya kan anak-anak kita yang saat ini sedang ada di negara-negara di Eropa lewat pantauan tajam dari Om Simon gitu. Which is kalaupun demikian ya nggak masalah, toh mereka anak-anak kita juga gitu, anak-anak Indonesia juga. Cuman memang kebetulan saat ini nyangkut di negara-negara Eropa gitu ya. Mungkin pengetahuan dan juga cara dia menjudge seorang pemain muda itu ya udah proven, tadi dijelaskan juga, bukan cuman bahkan di Belanda tapi di Saudi pun dia pernah gitu pelatih muda. Jadi buat gua bukan hal yang mubazir, perannya bisa dipakai kalau emang tuh targetnya adalah memulangkan beberapa talenta-talenta muda yang sekarang sedang ada di Eropa. Atau mungkin malah justru mendelegasikan ke daerah-daerah di Indonesia, katakanlah ada yang di Sumatera, di Kalimantan. Nah itu yang gue tanya. Kayaknya bakal ada orang lagi deh. Nah itu dia sejauh apa pengalaman dia tahu soal sepak bola kita. Indonesia, itu sebenarnya harusnya direktur teknik untuk tahu bagaimana sepak bola di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan dan seterusnya. Kemudian tadi didelegasikan. Dan kalau kita lihat juga jujur ya, kalau kita mau fair, orientasi sepak bola kita kan dalam 1 tahun kemarin dan 1 tahun 2 tahun ke depan kan lebih kepada diaspora. Gitu. Kalau kita mau bangun sepak bola Indonesia, ya lu mesti ada direktur teknik, lu bangun bagaimana gaya bermain mereka, kompetisi mereka di daerah, itu yang harus dibangun dan itu jangka panjang. Gitu. Kalau hanya untuk mencari head scouting di Indonesia, ya bisa aja, tapi itu kan bukan pekerjaan satu malam. Dia harus membangun itu secara perlahan, secara gradually. Dan gue nggak tahu apakah ini jangka pendek atau jangka panjang. Makanya gue bilang tuh pertanyaan tadi Bro Adiani harus diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang belum dijelaskan mungkin sampai saat ini. Dan di paling atas tuh technical director Kan blank kosong, dalam waktu yang lama blank. Dan kalau kita membangun sebuah timnas atau klub, biasanya yang dipilih duluan adalah Iya, ini kayak kepala sekolah mungkin kurang lebih tekniknya, ya. Iya. sebelum ada pelatih Betul. dan ke bawahnya. Karena itu tadi ketua federasi atau owner harus berbicara dengan direktur teknik. Iya. Untuk kemana kita akan bawa tim ini, dengan gaya apa, dan siapa pelatihnya gitu Betul. kan. Dan kalau kayak gini, Harpa, kalau menurut lo, kenapa kok susah banget untuk mengisi slot itu? Atau memang slot itu nggak menjadi atensi, atau Cruyff bisa menjalankannya juga, atau seperti apa? Karena kan untuk Kluivert juga kurang nyaman kalau nggak ada technical director. Mungkin jangan-jangan ini yang diinginkan oleh PSSI. Dengan tidak adanya technical director, jadi dari PSSI bisa langsung bypass. Karena kan itu yang gue bilang, ibaratnya ketua yayasan nih PSSI, direktur teknik ini kepala sekolah, baru guru-guru dan segala macam, ketua TU segala macam. Ya dengan gak ada kepala sekolah dia bisa langsung ngomong ke guru-guru kan, ke Kluivert gitu. Apakah seperti itu kita nggak tahu. Tapi ini udah lama dari tahun lalu dan setiap ditanya seperti tantrum gitu. Sepertinya kurang suka, bahkan kadang-kadang dituduh ada apa ini? Kok ditanya begitu kok begitu banyak yang nanya di saat yang bersamaan? Ya kan orang nanya kalau sekolah nggak ada kepala sekolah kan orang nanya wajar gitu loh. Sama juga kalau nggak ada klub nggak ada direktur olahraga kan ditanya wajar gitu. Dan sampai saat ini dan nggak ada indikasi ke arah situ sampai saat ini. Padahal itu yang gue bilang tadi sangat penting dalam membuat silabus sepak bola kita. Nahkoda utamanya itu yang ya gue nggak bisa berasumsi apa-apa, tapi yang fakta yang terjadi dengan tidak adanya direktur teknik itu jadi dari ketua umum bisa langsung ke tim kepelatihan. Itu fakta, bukan gua asumsikan tujuannya itu ya gitu. Begitu. Kalau menurut Mas Aldi, apakah ini akan bisa jadi begitu dari yayasan? Dari PSSI maksud gua. Yang penting mas sekarang Indonesia masuk World Cup, udah itu dulu aja. Karena masih terlalu hijau ya, maksudnya. Orang A1 aja nggak tahu mau jawab apa, gitu. Jadi maksud gua belum dijawantahkan. Om Simon, fokus lu ini, lu fokus di Eropa kah, atau lu fokus di Indonesia kah? Nanti lu bakal punya tim ini. Kita masih menunggu, gitu. Masih jatuhnya kayak tadi, Bas Harpa. Jadi berasumsi, ya kan? Dan itu buat gua
buat yang nerimanya bagus bisa disebut sebagai kritik. Cuman buat yang nerimanya nggak bagus kan, ya apa lu kenapa repot banget Makanya gitu. tadi gue bungkus kalimatnya sehalus mungkin. Halus mungkin makanya. Cuman yang nerimanya negatif ada aja. Jadi ya kita tahu lah fans apa Mbak. Kita juga harus melihat ke depan ada Iya. dua match yang Penting. sangat Iya. penting Iya. menghadapi China dan juga Jepang. Tapi juga tentang bagaimana cerita side story dari beberapa pemain kunci kita, misalnya Tom Haye yang tentunya sudah berpisah sama Almere City. Potensi dia untuk kemana di musim mendatang? Kalau Apakah menurut ada gue, gue kemungkinan sangat ke- mengikuti dia di Almere City. Enggak 100% ya, tapi sangat sering. Ini pemain benar-benar literally menggendong tim. Ada satu pertandingan, gue lupa ya, mungkin lawan Feyenoord atau lawan PSV atau lawan Ajax, mereka kalah 5-0. Ya. Mainnya bagus banget. Umpan-umpannya oke, kipasnya oke, stealnya oke, tapi timnya tetap kalah 5-0. Berapa kali lah dia seperti itu. Nah, sayang. Jadi menurut gue dia masih layak untuk main di Eropa, tentu tidak di klub liga-liga utama lah. Jadi let's say bisa Liga Belanda, mungkin dia main di Walwich atau dia main di Herenveen lagi balik, atau mungkin main di NAC Breda atau main di Liga Belgia gitu. Menurut gue masih pantas karena perbandingan gue gini, Tom Haye dengan Joe Pelupessy levelnya mirip-mirip, posisinya juga mirip. Sekarang atau terakhir Joe Pelupessy itu main di Lommel, SK Lommel lah. Itu di Challenger Pro League, kasta kedua sepak bola Liga Belanda. Papan tengah. Tapi skillnya buat kita luar biasa seperti itu. Artinya Tom Haye kan juga bisa juga mirip-mirip. Either dia main di Liga Belgia atau main di yang kasta keduanya nggak masalah. Atau mungkin di mana lagi yang mirip-mirip ya. Even kayak Cyrus Margono ya. Gue ngikutin juga, dia main di Liga Kosovo loh. Di Dukak Jini tim papan tengah. Tapi mainnya bagus gitu loh sebenarnya skillnya. Jadi kalau untuk Tom Haye, sayang kalau dia kemudian mulai mendekat ke Asia kan. Sayang kalau menurut gua, walaupun itu tidak bisa dipungkiri juga kalau memang seperti itu. Seperti Sen Patinama kan main di Buriram ya, walaupun tetap Buriram Liga Thailand itu cukup tinggi lah peringkatnya. Juara juga, kemudian juga di atas kita liganya, ya apa boleh buat. Tapi ya kalau memang dia masih bisa bertahan di Eropa, itu sangat kita butuhkan. Karena jujur lah, ya Liga Eropa dengan Liga Asia, apalagi Asia Tenggara, itu sangat berbeda dari segi mental, dari segi game plan, mindset bermain, dari asupan makanan, semua itu berbeda. Jadi kalau misalnya dia usia kalau nggak salah tuh 29-30 ya. Jadi gua rasa masih ada waktu 2 tahun lagi main di sana. Setelah itu mungkin mulai merapat ke Asia, ke Buriram atau ke Jepang, nggak masalah. Kalau si Emil Audero ini kan loannya udah balik dari Palermo kan. Palermo ya. Ini bakal balik ke Como. Ini bakal menjadi pilihan utama kah? Gini, gua rasa stepping stone dia untuk sedikit turunkan egonya untuk main di Serie B di Palermo itu cukup bagus lah. Di Palermo dia cukup compete, hampir promosi juga. Ya, sayang kalah di fase awal promosi playoff. Dan dia punya CV yang sebenarnya bagus. Ya it happens lah di dalam kehidupan. Ancelotti sekalipun kan sempat ke Everton kan. Ya tapi kemudian dia bisa revival. Jadi musim depan di Como, dengan melihat performa dia di Palermo, gue rasa pelatih juga Cesc Fabregas akan mulai memikirkan itu gitu. Menurut gue sih ada kemungkinan itu, dan gue berharap dia bisa melakukan itu bersaing di Como, jadi kiper utama. Dan berarti dia udah akan segera ke Indonesia karena kan dia nggak main di Iya, doanya Ali jelek kan supaya nggak lolos playoffnya kan. Untuk Palermo. Untuk Palermo kan nggak apa-apa dong doain jelek buat Palermo. Jadi dia jadi fit lah untuk lawan Indonesia, untuk menghadapi Cina. Ya, jadi dia bisa harusnya bisa TC di Bali tanggal 26 kan. Ya. Aman dong berarti. Aman. Itu. Mungkin yang masih akan joinnya mungkin langsung ke Jakarta itu Martin Paes, meskipun kita tahu nggak main juga kan. Dia tuh masih ada pertandingan kalau gua nggak salah 31 Mei. Dan diharapkan dia datang tuh tanggal 2 Juni, berarti langsung ke Jakarta. Karena dari info yang gua dapat, TC itu selesai, mereka balik tanggal 1 Juni pulang ke Jakarta. Gitu. Terus satu lagi Sandy Walsh ini 2 persoalan. Satu, kaki kanannya kemarin cedera waktu lawan Vissel Kobe, dan kedua sama Liga Jepang kan lagi berlangsung. Nah, tanggal 30 atau 31 Mei mereka juga masih ada pertandingan. Jadi kemungkinan dia langsung terbang ke Jakarta juga. Deket lah. Jadi tapi overall mungkin 80%, 85%
sudah bisa kumpul di Bali tanggal 26, termasuk juga Bang Jai. Karena Bang Jai kan tadinya sebenarnya masih ada pertandingan tuh tanggal 25 lawan Juventus, tapi karena dia kartu kuning 5 kartu kuning akumulasi, jadi dia udah nggak main. Oke. Jadi dia bisa gabung harusnya di TC di Bali. Oke ya, pokoknya doa dan harapan yang terbaik untuk tim nasional Indonesia. Semoga pemain-pemainnya fit untuk menghadapi Cina nanti Let's go. bulan Juni Bulan nanti. Juni tanggal 5 ya. Well, terima kasih sekali lagi buat Jibri Tim udah nyawer. Terima kasih untuk Mas Adiani. Sama-sama. Terima kasih untuk Mas Aldi dan juga Bung Har. Glory Tottenham Hotspur. Glory. Terima kasih juga untuk Awi dan juga Betamin Sindu Visual Pratama. Kita ketemu lagi di DPI episode berikut ya. Bye bye. Sabar Oke, MU, sabar. thank you sabar, semua. sabar. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.